Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Disanda, Bu Runti, dan selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Disanda dan Bu Runti yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai data panel. Nah, di sini, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Saya, Sania Azra Safia dengan yang belakang 337. Saya Marsazola Aftaliza dengan yang belakang 403. saya Kanifa Amalia dengan di belakang 446. Saya Kesha Novita dengan di belakang 447. Poin materi yang akan kami presentasikan pada sore hari ini, yaitu yang pertama ada metode estimasi model regresi panel, yang kedua ada pemilihan model terbaik, yang ketiga ada praktik if-use, dan yang keempat ada hasil analisis. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Marsedola. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Hanifa. Jadi teman-teman, regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section dengan data time series, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Nah, dengan kata lain, data panel tuh data dari beberapa individu yang sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Terus di sini kan ada balance panel sama unbalanced panel. Nah, kalau balance panel berarti jumlah unit waktunya sama untuk tiap individu. Sedangkan kalau unbalanced panel itu jumlah unit waktunya berbeda untuk tiap individunya. Next. Nah, dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel, bisa dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain common effect model, fixed effect model, dan juga random effect model. Nah, untuk common effect model ini, dia merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana, karena hanya mengkombinasikan data time series dan juga cross-section. Nah, model ini tidak memerhatikan dimensi waktu dan individu. Jadi, diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan itu sama dalam berbagai kurun waktu. Lalu untuk fixed effect model, model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan interceptnya. Nah, perbedaan intercept itu dapat terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan juga insentif. Nah, eh, untuk mengestimasi data panel, model ini menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept antar perusahaan. Dan yang terakhir adalah random effect model. Model ini mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Nah, pada model ini, perbedaan intercept itu diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan dari menggunakan model ini yaitu bisa menghilangkan heteroskedasitas. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih, Marsha. Selanjutnya yaitu ada pemilihan model terbaik. Jadi pemilihan model regresi data panel terbaik itu dilakukan melalui serangkaian uji untuk menentukan model mana yang paling sesuai dengan data dan tujuan penelitian. Nah, di sini ada tiga uji. Yang pertama itu ada uji Chow, yang kedua ada uji Hausman, yang ketiga ada uji Lagrange multiplier. Next. Untuk uji yang pertama yaitu ada uji Chow, di mana uji Chow ini digunakan untuk membandingkan model common effect dengan model fixed effect. Nah, uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan dalam intercept antar individu dalam data panel. Jika uji Chow menunjukkan hasil yang signifikan atau nilai P itu lebih kecil daripada 0,05, maka model fixed effect lebih baik karena intercept antar individu berbeda secara signifikan. Next. Lalu yang kedua itu ada uji Hausman, di mana uji Hausman ini digunakan untuk membandingkan model fixed effect dengan model random effect. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel bebas dengan error term. Nah, jika uji Hausman ini menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu nilai P lebih kecil daripada 0,05, maka model fixed effect lebih baik karena asumsi korelasi antara variabel bebas dan error term tidak berlaku. Selanjutnya, uji yang ketiga atau uji yang terakhir yaitu ada uji Lagrange multiplier, di mana
Uji language multiplier ini adalah sebuah pengujian statistik yang digunakan untuk menentukan apakah model random effect atau common effect model yang lebih sesuai untuk mengestimasi data panel. Nah, uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada heteroskedasitas dalam panel. Jika uji LM ini menunjukkan hasil yang signifikan atau nilai P lebih kecil daripada 0,05, maka model random effect lebih baik karena error term diasumsikan memiliki variasi yang konstan antar individu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Hanifa. Untuk materi selanjutnya, eh, kita membuka eViews terlebih dahulu. Setelah membuka eViews, kita pilih file yang ada di atas sebelah kiri, lalu klik New dan klik Work File. Setelah itu, yang work file struktur tipe kita pilih untuk yang balance panel, dan start date-nya kita isi 2017, dan untuk yang end date-nya 2021. Untuk number of cross section-nya kita isi angka 5, lalu kita klik OK. Setelah itu, kita ke atas sebelah kiri lagi untuk kita klik yang quick. Setelah itu kita klik yang empty group atau edit series. Nah, di sini akan muncul tabel seperti ini. Nantinya kalian tinggal copy paste data yang sudah kita kirim sampai data terakhir, di copy lalu di paste, dan untuk yang tulisan ini bisa diganti sesuai X1, X2, X3, dan juga Y. Setelah itu, kalian memastikan bahwa kalau misalnya data yang kalian masukkan itu semua menggunakan titik, tidak ada yang menggunakan koma. Setelah itu, kalian klik close. Setelah kalian klik close, kalian blok untuk CTRL dan blok X1, X2, X3, dan juga Y. Setelah kalian blok semua, klik kanan, klik yang open dan pilih yang as equation. Setelah itu, untuk yang Y dan C-nya kalian pindah ke paling depan Y, setelah itu C, baru spasi X1, X2, X3. Setelah kalian ganti itu, kalian pindah ke panel option, yang cross section-nya kalian pilih yang fixed, lalu kalian klik OK. Setelah keluar data ini, kalian klik view, lalu kalian pilih yang fixed atau random effect testing, kalian pilih yang redundant fixed effect. Setelah itu kalian klik, di sini akan muncul yang redundant fixed effect yang kalian SS mungkin bisa ini atau data keseluruhan. Setelah itu kalian klik yang estimate, kalian ke panel option lagi. Setelah itu yang cross section-nya kalian ubah ke random. Setelah kalian ubah ke random, lalu kalian klik OK. Setelah kalian klik OK, balik lagi ke view. Setelah dari view, yang klik lagi ke fixed atau random effect testing, kalian pilih yang correlated random effect. Setelah itu, untuk data yang correlated random effect, ini yang aku blok. Setelah itu, kalian bisa lanjut ke estimate lagi. Dan kalian ke panel option lagi. Dan untuk
nyari data terakhir yaitu pilih cross section adalah yang known. Lalu kalian klik OK. Setelah itu kalian klik estimate. Maaf salah, klik yang view yang atas tadi. Terus kalian ke fixed atau random effect testing lagi. Lalu kalian ke omitted random effect. Setelah itu untuk yang uji large multiplayer, maka hasilnya ini. Mungkin dari yang tadi saya blok bisa di kalian SS dan kirim sebagai tugas. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sania. Selanjutnya kita masuk ke tahap akhir yaitu hasil analisis dari ketiga uji yang sudah tadi kita coba, ada uji Chow, uji Osman dan uji LM. Hasilnya ini kalau misalnya di uji Chow, jika nilai yang keluar itu di atas 0,05 maka dia akan menghasilkan keputusan CM. Sedangkan jika dia menghasilkan nilai kurang dari 0,05 maka dia akan menghasilkan FEM. Untuk uji Hausman, jika dia menghasilkan nilai di atas 0,05 akan menghasilkan RRM, dan jika dia menghasilkan nilai di bawah 0,05 akan menghasilkan FEM. Yang terakhir, uji LM, jika menghasilkan nilai di atas 0,05 akan menghasilkan CM, dan jika menghasilkan nilai di bawah 0,05 dia akan menghasilkan REM. Next. Baik, di uji yang kita coba pertama, ada uji Chow, itu dia menghasilkan nilai sebesar 0,0242, yaitu di bawah 0,05, maka dia menghasilkan keputusan FEM. Nah, karena dia menghasilkan keputusan FEM yang ada di uji Hausman juga, kalau kalian bisa lihat di tabel, maka kita juga harus melakukan uji Hausman. Next. Nah, setelah melakukan uji Hausman, nilai yang keluar adalah nilai yang kita dapat, nilai hasilnya itu adalah 0,1658 yang nilai itu adalah di atas 0,05 yang menghasilkan keputusan REM. Nah, karena menghasilkan keputusan REM yang REM itu juga ada di keputusannya uji LM, maka dari uji Hausman tuh kita harus melanjutkan lagi untuk melakukan uji LM. Next. Nah, di uji LM ini menghasilkan nilai sebesar 0,9345. Kalau kalian bisa lihat di bawahnya cross section yang di dalam kurung itu 0,9345 itu adalah hasil dari uji LM dan itu nilainya di atas 0,05 dan menghasilkan keputusan CM. Maka dari ketiga uji tersebut menghasilkan keputusan CM. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian materi yang dapat Kompak kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi semua. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.